Salam doa. Bapak terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang nyata atas setiap kami, penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam hari-hari yang boleh kami lalui sampai dengan siang hari ini. Terima kasih buat semuanya itu Tuhan. Berkat-Mu juga melimpah atas setiap kami. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang memperhatikan kami dan siang hari ini kami bawa setiap korban syukur kami di hadapan-Mu. Terlebih lagi di siang hari ini juga kami mau tundukkan diri kami di hadapan-Mu, mendengar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan setiap pesan-Mu kepada setiap rekan-rekan yang sudah join di dalam ibadah PD Ripka di siang hari ini. Terima kasih, Kau dahsyat, Kau luar biasa, Allah yang ajaib, Yesus Kristus, Allah kemenangan kami. Haleluya. Amin. Suara saya kedengeran jelas ya? Oke. Oke, Jelas. puji Tuhan. Ya, siap. Shalom, saya percaya semua sehat, semua baik-baik karena Yesus Kristus Allah yang mengasihi setiap kita. Dan siang hari ini saya akan membagikan sebuah firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-39 ayatnya yang ke-1 sampai ke-6. Jadi judulnya itu menjadi berhasil ya. Oke, saya sudah share juga ayatnya, langsung boleh diklik yang selanjutnya. Ya, saya bacakan, mari kita perhatikan baik-baik ya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ya. Dan tapi Tuhan selalu menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saya percaya setiap kita ingin selalu berhasil dalam segala hal yang dipercayakan dalam kehidupan kita, baik itu dalam sebuah pekerjaan ataupun di dalam sebuah pelayanan ya. Setiap manusia pasti kepengen sukses dalam pekerjaannya, setiap manusia pasti pengen berhasil dalam pekerjaannya. Nah, salah satu di dalam Alkitab yang boleh dikatakan selalu berhasil dalam pekerjaan yang dipercayakan kepada dia ini adalah seorang yang bernama Yusuf. Kita tahulah ya kisah dia gitu ya. Dia anak daripada Yakub dan oleh karena ketidaksukaan, keiri hatian daripada kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, akhirnya para saudaranya ini memutuskan untuk membunuh dia, tetapi tidak jadi membunuh, malah dibuang ke dalam sumur. Dan ketika gerombolan kafilah orang-orang Ismail lewat, akhirnya dijuallah kepada mereka gitu. Dan akhirnya sampai juga Yusuf di tanah Mesir dan dibeli oleh Potifar ya. Nah, berbicara tentang keberhasilan, belajar dari Yusuf, ada 3 hal yang akan saya bagikan. Yang pertama adalah screen selanjutnya ya Mbak. Belajarlah untuk menghargai ya. Orang yang menghargai pastilah mencintai pekerjaannya. Gini, Yusuf itu kalau dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian pasal 37 dikatakan dari masih muda itu sudah senang bekerja gitu. Dia biasa untuk mengembalakan kambing domba ayahnya atau kambing domba dari Yakub gitu, dari umur masih muda gitu ya. Dia sudah biasa bekerja dan ketika dia sampai di Mesir dibeli oleh Potifar, yang luar biasa adalah gini. Dia benar-benar
bekerja tanpa tekanan. Ini kan dalam tanda kutip ini kayak seorang budak, dia dijual dengan harga budak gitu ya. Tetapi tekanan-tekanan tersebut hal-hal yang dalam tanda kutip pastilah mengintimidasi dia. Karena gini, dijual oleh orang-orang yang dalam tanda kutip dia sayang sama mereka. Dijual oleh dalam tanda kutip saudara satu ayah. Tetapi hal itu tidak mengendorkan kerajinan Yusuf di dalam bekerja, gitu ya. Jadi hal pertama yang bisa kita apa pelajari dari Yusuf untuk selalu berhasil, mari hargailah apa yang sudah dipercayakan kepadamu untuk kamu kerjakan. Orang yang menghargai pasti mencintai, dan orang yang mencintai pastilah tidak malas dalam bekerja. Orang yang menghargai pasti mencintai, dan sudah pasti dia tidak malas dalam bekerja. Dan yang sudah pasti dia kepengen tempat di mana dia bekerja itu maju. Yusuf kepengen tempat di mana dia bekerja itu maju. Makanya kalau nanti kita baca seterusnya ayat-ayatnya, dibilang itu apa yang Yusuf kerjakan itu diberkati Tuhan. Sampai-sampai seisi rumah itu semuanya pokoknya miliknya si Potifar itu diberkati Tuhan. Luar biasa gitu. Tekanan tidak menghentikan Yusuf untuk jadi orang yang malas bekerja. Kesedihan pasti ada, rasa marah pasti ada. Dan biasanya hal-hal tersebut bisa membuat orang jadi malas dalam bekerja. Tetapi itu tidak menjadi sebuah pengaruh bagi Yusuf. Karena apa? Karena Yusuf tahu ini adalah anugerah yang Tuhan beri. Ini adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan beri kepada dia. Oleh karena itu, bagi setiap kita juga kalau sampai saat ini kamu masih kerja di zaman yang lagi sulit ini, mari hargai, mari maksimal dalam bekerja. Ya, karena apa? Karena kamu tahu bahwa pekerjaan yang kamu kerjakan sekarang ini itu anugerah Tuhan buat kamu. Banyak kok saya lihat ada beberapa buruh pabrik yang akhirnya tidak bisa bekerja. Ada beberapa juga yang di kantor-kantor yang akhirnya mengalami pengurangan karyawan. Kalau sampai hari ini kamu masih bisa bekerja, itu kasih karunia Tuhan buat kamu. Oleh karena itu, mari hargai apa yang sudah dipercayakan kepadamu. Karena Yusuf melakukan hal itu. Dia nggak setengah-setengah mengerjakan segala sesuatu. Dia luar biasa sekali dalam mengerjakan apa yang sudah dipercayakan kepada dia. Lalu yang berikutnya, dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-39 ayatnya yang kedua sampai dengan keempat dibilang gini, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia, ya, diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saya highlight ada dua ya. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada Yusuf, pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya di atas miliknya kepada Yusuf. Ya, saya highlight itu. Poin yang berikutnya, boleh next Mbak. Ini yang harus kita sadari, ya. Tidak ada manusia kuat di dalam dunia ini, ya.
bekerja samalah. Karena apa? Ketika Adam diciptakan dan Tuhan menaruh Adam di Taman Eden, rupanya Allah juga berpikir, kalau dia mengelola taman ini sendirian, nggak bakal sanggup. Makanya diciptakanlah penolong yang sepadan, yaitu Hawa. Diciptakan Hawa untuk sama-sama berada di Taman Eden, menolong Adam dalam mengerjakan apa yang sudah Allah percayakan kepada dia. Ya. Kita tahu semut ya. Semut itu ya binatang yang dalam tanda kutip ada semut yang agak besar, ada semut yang kecil-kecil ya. Nah, yang unik dari semut ini begini. Setiap kali yang kecil-kecil ini, semut yang kecil ini yang saya omongin yang semut yang kecil ya. Setiap kali semut-semut yang kecil ini menemukan makanan dan ketika mereka melihat makanan tersebut gitu ya. Kalau makanannya kecil mereka sanggup bawa, mereka akan bawa sendiri ke sarang mereka untuk dimakan sama-sama gitu ya. Tetapi kalau makanannya besar gitu, nah dia akan tinggalkan makanan itu, lalu dia akan kembali ke sarangnya, dia panggil teman-temannya. Mungkin bahasanya kali gini kali ya, teman-teman ada makanan tuh, gede banget, yuk kita ambil, kita bawa ke sini biar kita makan sama-sama. Nah akhirnya mereka datang dan mereka bawa loh sama-sama makanan yang besar tersebut gitu. Kalau semut aja bisa kerjasama, masa manusia enggak? Saya percaya Yusuf itu enggak ngerjain segala sesuatunya sendirian, ya. Karena Potifar sudah mempercayakan dia. Berarti di bawah dia ada orang-orang juga yang ikut bekerja bersama dengan dia. Yang membereskan rumah, yang memberi makan eh, kambing domba, yang memberi makan kuda dan lain sebagainya. Pasti mereka bekerja sama dalam mengerjakan hal-hal tersebut. Kalau ngerjain sendiri, nggak bakal sanggup Yusuf. Ya, saya tulis begini, bekerja sama berarti sama-sama bekerja, bukan satu orang saja yang bekerja. Ya, ya kalau di istilah kantor-kantor teamwork lah gitu ya. Semoga bahasa Inggris saya nggak salah. Gitu. Ayo, mau berhasil, jangan jadi orang yang sok kuat. Spider-Man aja, ya, Spider-Man. Saya ingat salah satu scene filmnya itu ada yang dia harus selamatin ceweknya sementara jaringnya dia itu agak error-error gitu. Nah, untuk lompat ke satu gedung yang lebih tinggi, dia membutuhkan bantuan dari sebuah alat yang besar itu buat apa sih? Nggak ngerti lah itu namanya apa gitu. Yang buat ngebangun kalau ngangkatin apa kayak barang-barang dari bawah gitu untuk ke atas. Nah, dia butuh alat itu gitu. Nah, dibantu sama manusia untuk nyampe ke titik gedung yang di seberang sana untuk selamatin orang. Itu yang punya kekuatan super. Masih butuh bantuan orang lain. Setiap kita juga butuh bantuan orang lain. Oleh karena itu, mari kita bekerja sama di dalam memajukan perusahaan di mana kita bekerja. Walaupun di dalam perusahaan di mana kita bekerja, ya saling sikut itu pasti ada. Ya, saling cari muka itu pasti ada. Padahal ngapain dicari mukanya? Mukanya ada di sini masih dicari-cari. Heran saya.
Tapi biarlah orang-orang yang mengesalkan tersebut jangan mengendorkan diri Anda untuk tetap bekerja sama dan memberikan yang terbaik buat perusahaan di mana Anda bekerja. Karena yang saya tahu Yusuf lakukan hal itu. Mungkin banyak orang-orang yang dalam tanda kutip udah jadi budak lama di rumah Potifar, kok ini orang baru udah dipercayakan hal-hal besar. Rasa iri pasti ada. Emosi, marah sama Yusuf mungkin. Tapi Yusuf tetap merangkul mereka dan mengajak mereka, ayo kita bikin sama-sama. Dan itu tidak mengendorkan kerajinan Yusuf untuk memberi yang terbaik di tempat di mana dia bekerja. Satu kali ada tukang roti. Bapak Ibu tahu ya tukang roti panggul itu. Ya. Nah, seperti biasa dia siapkan dagangannya. Lalu mulai jalanlah dia. Setelah disiapkan dagangannya dia mulai jalan. Masuk ke sebuah kampung. Belum terlalu rame gitu. Belum ada, masih pagi sekitar jam 7, jam 8. Tapi sudah rame kendaraan yang lalu lalang. Nah, dia mulai teriak gini, roti, 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 gitu. Dia jalan terus, dia teriak lagi roti, 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 belum ada yang beli. Roti, roti, saking semangatnya dia teriak, dia nggak nyadar kalau di belakang dia ada sebuah sepeda motor berlari cukup kencang dan akhirnya menyenggol dia punya panggulan yang di belakang. Wah, jatuhlah dia bersama dengan roti-rotinya. Nah, ada seorang polisi yang melihat, lalu polisi tersebut lari, menghampiri si tukang roti, lalu dia bilang gini kepada tukang roti, ada apa ini mas, ada apa? Tukang roti jawab gini, ada roti coklat pak, ada roti nanas, roti keju, bapak mau yang mana? Saya, maksudnya gini dari cerita ini, bukan menyinggung wanita ya, tapi terkadang wanita itu kalau lagi PMS ya, lagi datang masa-masanya dia gitu ya, ya saya sebut datang bulan, itu emosinya suka dimainkan tuh. Sedikit ada orang yang bikinnya sesuatu yang agak ini, emosinya tingkat tinggi juga tuh, gitu, gitu ya. Ya. Nah, cuman maksud saya gini, janganlah kita bekerja karena mood-moodan. Kalau mood lagi baik, kerjaan kita baik. Kalau mood lagi nggak baik, kerjaan hancur. Jangan gitu. Terus kalau lagi moodnya nggak baik, nggak bisa kerja sama orang. Nggak boleh gitu. Mari tanamkan dalam diri kita bahwa ini adalah anugerah kepercayaan yang Tuhan beri buat kamu dan saya. Kalau tahu hal itu, kamu nggak akan kerja diikuti rasa moodmu. Kalau mood baik pasti kerjaannya bagus. Enggak. Situasinya baik atau tidak baik, kamu tetap beri yang terbaik. Kamu tetap bisa bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kamu, dengan timmu. Walaupun ada orang-orang yang menyebalkan, yang mungkin jelek-jelekan kamu sama bosmu. Tapi mari ingat, apa yang sudah Tuhan kasih buat kamu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, dalam kitab Kejadian pasalnya yang kedua dikatakan gini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Yang ketiga, mari hadirkan Tuhan.
Yusuf itu adalah seorang pribadi yang menyadari bahwa setiap keberhasilan pekerjaan yang dia lakukan itu ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Oleh karena itu, dia selalu menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia menghadirkan Tuhan dengan cara menjaga kekudusan hidupnya. Ini dapat kita lihat dalam beberapa hal. Next, Mbak. Ini dia. Mari bekerjalah dengan jujur. Kejadian 37 ayatnya yang kedua. Dikatakan gini, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpah, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudaranya. Wah, sama-sama sering mengembalakan domba bersama. Yusuf itu ditempatkan di mana saja, dia orang yang jujur. Dia bekerja dengan jujur. Di rumah Potifar, kalau Bapak Ibu baca dari kitab Kejadian 39 sampai selesai, itu ketika dia dijebloskan di penjara saja, kepala penjara begitu mengasihi dia sampai mempercayakan setiap kerjaan yang ada di penjara tersebut kepada Yusuf. Ayo, bekerjalah dengan jujur. Walaupun di tempat di mana kita bekerja mungkin adalah tawaran-tawaran untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak jujur. Tapi mari sama seperti Yusuf, bekerjalah dengan jujur. Walaupun saudara-saudaranya melakukan sesuatu yang jahat, mungkin memanipulasi, ada kambing domba yang dijual, nggak dilaporin sama bapaknya. Tapi akhirnya dilaporin juga sama Yusuf, kejahatan mereka. Ayo, bekerjalah dengan jujur. Karena Tuhan juga cinta dengan orang-orang yang jujur. Tuhan hadir dalam kehidupan orang-orang yang jujur. Lalu yang berikutnya. Nah, kita baca lagi ya, perhatikan baik-baik. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Wah, jadi Yusuf tuh udah ganteng, badannya sispek. Karena di ayat 6 dikatakan elok parasnya. Berarti ganteng nih. Gitu. Udah gitu punya body, badan bagus. Dan istri Potifar tertarik kepada dia. Dan Alkitab katakan hampir tiap-tiap hari istri Potifar mengajak Yusuf. Mungkin kalau lagi jam makan siang kayak gini nih, gitu ya. Cuk, kan yang lain udah nggak ada. Ayo kita bobo-bobo siang sama-sama yuk.
Yuk, yuk Cup, yuk Cup. Gitu kali tiap hari. Tiap hari lagi jam istirahat diajak seperti itu. Dan setiap hari juga Yusuf menolak ajakan daripada istri Potifar. Hingga satu hari masuk Yusuf ke rumah dan melakukan pekerjaannya. Tapi di rumah itu lagi sepi, nggak ada siapa-siapa. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Ayo, bobo yuk sama aku." Tapi Yusuf tinggalkan dia. Dan bajunya ketinggalan di tangan perempuan itu. Karena Yusuf lari keluar. Yang berikutnya, menjaga kekudusan hidup itu, mari selesaikan setiap masalahmu dengan cara-cara yang menghormati Tuhan. Ya, ada banyak lah ya, saya percaya kita bergumul bukan cuma di tempat kerja, tapi di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, ada pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Tetapi biarlah pergumulan itu tidak membuat diri kita akhirnya excuse dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak tindakan-tindakan dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan cara-cara yang tidak menghormati Tuhan. Sudah kerja sekian tahun, terus menikah sekian tahun, tapi sampai hari ini Tuhan belum kasih anak, keturunan. Sementara yang belum diberkati, tahu-tahu sudah hamil duluan. Kadang hal-hal tersebut bisa bikin orang-orang yang melihat hal-hal tersebut bisa mengambil keputusan dan melakukan tindakan dengan cara-cara menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara yang tidak menghormati Tuhan. 5 tahun, ya udahlah, mending kita pergi ke Gunung Kawi, ketemu sama Ki siapa, minta tolong, kali aja cepet dikasih anak. Akhirnya dijampe-jampe. Ayo, selesaikan setiap masalahmu dengan cara-cara yang menghormati Tuhan. Agar apa? Agar kita tetap kedapatan kudus di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kita. Yusuf berhasil karena Tuhan hadir dalam hidupnya. Itu bagian terpenting dalam kehidupannya. Lalu yang berikutnya. Ini saya singkatin aja ya. Jadi dalam kitab Kejadian pasal 50 itu tidak lama kemudian Yakub meninggal. Ya. Nah, ada satu momen di mana setelah ayahnya dikuburkan, para saudaranya ini berpikir gini, waduh, mati kita. Kalau si ayah udah nggak ada, siapa yang akan nanti bela kita? Kita udah melakukan hal jahat terhadap Yusuf. Tapi Yusuf punya perkataan itu keren sekali. Dia bilang gini kepada saudara-saudaranya. Ayat 19 bilang begini. Janganlah takut sebab akukah ini pengganti Allah. Lalu 21-nya bilang gini. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Yang kedua, ya, atau yang terakhir dari bagian menghadirkan Tuhan, tetaplah menabur kasih terhadap orang-orang yang menjahatimu. Tadi saya bilang di awal ketika bahas tentang bekerja sama.
Adalah pasti satu tim kita yang tidak suka sama kita. Tapi Tuhan bilang, kita tetap harus mengasihi dia. Kita mau jaga hubungan kita dengan Tuhan. Makanya saya suka sekali dengan doa Bapa kami. Dia bilang, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami sama seperti kami mengampuni orang yang kalau mampu mengampuni, pasti mampu untuk mengasihi. Kalau mampu untuk mengasihi, pasti mampu untuk mengampuni. Saya tukar lagi ya. Yusuf itu udah dijahatin sekali. Tapi dia nggak mau kehilangan hadirnya Tuhan dalam hidupnya dengan menjahati orang yang jahat terhadap dia. Dia nggak mau lakukan hal itu. Justru dia bilang, makanmu, makan keturunanmu, aku tanggung. Ini bentuk kasih yang luar biasa daripada Yusuf kepada saudara-saudaranya. Walaupun mereka menjahati dia. Jadi ini saja sharing yang saya berikan pada hari ini. Kiranya setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu berhasil dalam segala hal yang dipercayakan kepada kita untuk kita kerjakan. Yang pertama itu hargai pekerjaan atau pelayanan Anda. Lalu yang kedua itu mari bekerja samalah. Lalu yang ketiga itu hadirkan Tuhan dengan cara bagaimana? Mari caranya bekerjalah dengan jujur dan selesaikanlah setiap masalahmu dengan cara-cara yang menghormati Tuhan. Yang ketiga, tetaplah menabur kasih kepada orang-orang yang menjahati dirimu. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Apa yang boleh hamba-Mu sampaikan kiranya boleh termeterai di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam roh setiap jemaat-Mu yang hadir. Sehingga mereka juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dan mereka juga boleh menjadi orang-orang yang selalu berhasil di dalam hal, baik itu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ataupun dalam rumah tangga. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Haleluya. Amin.